warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Pada hari ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana proses untuk kuesioner ya yang akan kita gunakan nanti di lapangan untuk komunitas yang menggunakan CAP ya. Nah, ini mahasiswa yang pertama itu kita buat dulu identitas kita. Di mana tempat kita untuk tempat praktek kita atau mahasiswa apa ya. Jadi kita Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YARSI Sumatera Barat. Nah, jadi ini boleh buat. Lalu yang ini kita rapikan ini ya. Nama kepala keluarga, umurnya, pekerjaan, alamatnya. Jadi nanti kita ketahui bahwasanya ada dua data yang akan dalam CAP itu data inti dan data subsistem. Data inti ini sejarah. Jadi pada sejarah ini yang kita perhatikan itu adalah yang ini di sejarah ini yang kita perhatikan di sini ditanya langsung ke masyarakat sekitar ke rumah kita ya, karena kita dalam keadaan COVID sekarang langsung ditanya ke masyarakat sekitar atau orang tuanya boleh dan yang lainnya yang dekat-dekat sana tentang sejarah daerah tersebut. Nah, jadi dekat sana aja, dekat-dekat daerah kita aja. Kalau di daerahnya ada 10 rumah misalnya, kalau ada kampungnya misalnya, kalau tempat saya namanya misalnya tempatnya namanya air, misalnya air Bedarun atau air Ange tempat saya misalnya contohnya ya kan, kenapa dinamakan air Ange daerahnya. Jadi ditanya langsung kepada masyarakat sekitar dan perubahan-perubahan apa yang terjadi, misalnya pada tahun sekian, tahun 1990 baru dibuka misalnya daerahnya, 95 udah jadi banyak rumah, kita itu dijelaskan nanti di data inti itu yang akan ditanya langsung kepada masyarakat sekitaran kita. Selanjutnya demografi ditanya langsung ya, jumlah anggota keluarga, misalnya kita sebagai para komunitas langsung ke keluarga untuk menanyakan jumlah anggota keluarganya ya, berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan, itu dicatat, semuanya dicatat dulu. Dan juga nanti jumlahnya itu diingat atau dicatat ya, sejarahnya juga seperti itu, diingat dan dicatat untuk mengumpulkan data-datanya. Selanjutnya Anda tanyakan, kalau ini kan kita buat kuesioner seperti ini nih, tapi ini contoh seperti ini yang kita buat ini. Tak persis seperti ini ya, tapi sejarah data inti nggak usah dibuat data intinya, langsung aja. Pertama 6 bulan terakhir apakah ada yang meninggal gitu kan, atau 6 bulan terakhir adakah yang melahirkan. Nah, ini kalau ada ya tidak ya, kalau ada misalnya berapa orang meninggal, kalau tidak ya tidak. 6 bulan terakhir adakah yang melahirkan, ada berapa orang, itu dimasukkan ke dalam kuesioner kita. Selanjutnya umur anggota keluarga. Ini ada umur ini berdasarkan kriteria usia. Nah, itu mahasiswa cari 0 sampai 5 tahun itu adalah balita, 6 sampai 7 anak-anak, 12 sampai 16 tahun ini remaja, dan selanjutnya nanti dicari. Nah, nanti Anda cari di Depkes ya. Depkes itu ada semuanya, Depkes Kemenkes maksudnya, itu klasifikasinya ada. Nah, itu yang akan ditanyakan kepada keluarga. Jadi kuesionernya ada pertanyaan atau ada pengkajian secara verbal, ada secara subjektif, ada secara objektif. Kalau subjektif ya seperti ini, sejarah, demografi ya. Langsung ke yang objektifnya langsung juga ada data juga di primernya juga ya. Nah, seperti itu. Jadi ditanya sekitar rumahnya aja 10 orang itu ya. Suku bangsa langsung ditanya apa suku bangsanya, Minang kah, ada Minang, ada Jawa, Sunda, dan Bugis dan lain-lainnya. Apa suku bangsa yang ada, bukan sukunya Caniago, itu suku daerah ya, bukan seperti itu. Atau sukunya Sekumbang, bukan seperti itu. Jadi suku bangsa yang dimiliki adalah di sana kan. Kalau seandainya banyak Minang, kalau Minang masih homogen ya, seperti itu. Selanjutnya budaya. Nah, yang ini langsung ini tidak di dalam kuesioner tapi ditanya langsung. Jadi maksudnya seperti ini, ketika kita datang ke rumahnya langsung kita tanya secara verbal dan juga langsung kita berikan kuesionernya seperti itu ya. Ini budaya ini akan kita ditanyakan langsung kepada keluarga ya, kebiasaan kesehatan di keluarganya ya.
Yang kesehatan apa di keluarga? Nah, perilaku hidup bersih sehat. Apakah biasanya merokok enggak di daerah di dalam rumah? Atau di rumahnya itu oh, ventilasinya sering enggak dibuka ya. Nah, dengan keadaan Covid seperti ini apakah kebersihan dalamnya dijaga enggak gitu ya? Apakah sering enggak mau mencuci tangan atau enggak mengusap mata seperti itu ya. Jadi seperti itu dia. Dan sebenarnya makanan yang dimakan, nah makanan yang dimakan ini apa yang berkaitan dengan apa? Karena kita karena COVID sekarang, makanan dan puasa juga sekarang ya. Nah, saya tanyakan makanannya apa yang seimbang, gizinya seimbang enggak ada keluarga itu, atau lebih banyak makan karbo enggak? Nah, atau lebih sedikit ada enggak makan sayur, itu ditanyakan ya. Nah, budaya yang berkaitan dengan kesehatannya apa misalnya kalau tentang kesehatan apa budaya yang ada di keluarga di dalam keluarganya itu apa budaya yang ada di dalam keluarganya tentang kesehatan misalnya kalau seandainya sakit dikasih apa seperti itu ya pertama-tama apa seperti itu dan nilai keyakinan ini juga tidak tanya tentang nilai yang terkait dalam masalah kesehatan yang ada di keluarga dan pandangan terhadap petugas kesehatan. Jadi nilai apa yang terkandung di keluarga bahwasanya kebersihan itu bagaimana di rumahnya, apakah kebersihan itu hal yang penting atau tidak, atau bagaimana nilai-nilai yang dianut. Jadi kita karena COVID sekarang, COVID-19 sekarang ya jadi kaitannya dengan nilai-nilai yang ada di dalam keluarganya, bagaimana pandangan-pandangan keluarga tentang COVID ini itu ditanya langsung ya. Dan keyakinan. Nah, keyakinannya tentang COVID ini apa? Apakah memang menular enggak penyakitnya itu? Ataukah memang COVID ini biasa saja menurut mereka atau pemeliharaan kesehatannya saya cuci tangan itu nggak penting sekali seperti itu ya terus saya keluar tuh nggak penting pakai masker lah ngapain pakai masker itu ditanya langsung kepada nilai-nilai keyakinan yang ada ya persepsi dan keyakinan nah yang ini secara verbal lagi tanya langsung ke keluarga apa yang menjadi kekuatan di daerah tempat tinggalnya atau di keluarganya di tempat tinggal itu apa jadi kekuatannya misalnya keputusan yang bagus, keputusan yang baik bagi Jorong atau RT-nya di sana nggak boleh orang masuk seperti itu ya, atau ditanya lagi orang masuk ya. Nah, tentang COVID ya persepsi dan keyakinan mereka, bahwasanya persepsi mereka COVID sangat berbahaya loh. Saya harus menjaga kesehatan lah. Kalau seandainya saya ada batuk, pilek, saya harus pergi ke pelayanan kesehatan langsung, nggak berdiam diri di rumah gitu. Jadi dengan tanda-tanda gejala COVID, saya harus memeriksakan diri loh seperti itu kan. Kalau saya misalnya berkunjung ke satu tempat yang zonanya zona merah, saya harus sampai di rumah, saya harus cuci tangan, saya harus mandi, harus ganti pakaian seperti itu. Jadi hal keyakinan persepsi mereka, bagaimana keyakinan mereka terhadap COVID ini dan penanganannya. Ini langsung ya masuk subsistem lagi. Subsistem itu yang ditanya lingkungan fisik jadi nggak usah di subsistem langsung aja lingkungan fisik misalnya dilihat di amati sekitarnya ya sekitarnya dari sekitarnya berkaitan dengan COVID apa misalnya sudah ada nggak kalau sekarang PSBB dilakukan apakah dilakukan nggak PSBB di sana apakah jarak dibatasi nggak misalnya antara keluarga antara anggota masyarakat apakah ada perkumpulan enggak nah jadi di sana kita juga tanya langsung ditanya dan langsung dilihat ya dilihat langsung dan ditanya langsung itu lingkungan fisik ini sampahnya gimana kebersihan lingkungannya bagaimana ya itu berkaitan dengan COVID pendidikan anggota keluarga ya ini tidak sekolah berapa orang ditulis di sini pendidikan dasar misalnya ada di sini pendidikan menengah di sini juga ada keamanan nah yang keamanan ini berkaitan dengan COVID ya adalah bagaimana keamanan daerah sana orang asing yang masuk apakah ditanya ataukah nanti adakah penjaga-penjaga khusus yang ada di daerah tersebut dan transportasi yang digunakan untuk berpergian misalnya kalau sekarang yang COVID mobil misalnya mobil apakah dengan mobil ya dengan motor dengan ojek dengan sepeda atau lain-lain dituliskan nah, jadi kalau seandainya nanti pertanyaannya lain apa transportasi dengan mobil bagaimana pengisian mobilnya nah itu dikaji lagi saya masih duduk berdekatan pakai motor masih berboncengan ya atau ojek dan lain
Contohnya politik dan pemerintahan. Adakah ketua RT atau jorong di daerah sekitar ibu, adakah musyawarah dilakukan ya untuk mengambil keputusan apakah ketua RT itu berperan aktif dalam penanganan COVID misalnya. Itu yang ditanyakan. Jadi apakah misalnya sekarang ini penanganan kesehatan seperti apa di sana? Ya ini di peran aktif dari masyarakat atau ketua RT ya, atau Pak Jorongnya ya. Soalnya pelaksanaan sosial dan pelayanan kesehatan ya. Ditanyakan berapa jarak antara pelayanan kesehatan terdekat dengan rumah ibu bapak. Kurang dari 1 km atau lebih dari 2 km. Apa jenis pelayanannya? Ya, apakah seperti puskesmas atau rumah sakit atau praktek perawat, praktek dokter dan praktek bidan. Nah, jika ada, apakah mudah dijangkau? Jadi, soalnya adakah pos penjagaan COVID di daerah ibu? Ya, kalau sempat saya misalnya ada di jalan masuk ada ditanyain orang yang masuk seperti itu. Kalau ada, berada. Apakah ada tempat pelayanan khusus untuk penanganan gejala COVID? Nah, misalnya kalau di puskesmas, apakah ada enggak orang gejala COVID dipisah? Misalnya dengan orang flu batuk dipisah tempatnya. Ya, tentunya komunikasi yang digunakan, ya, apakah handphone, surat, ini dan lain-lain, bukan aleh dan lain-lain, maksudnya tuliskan apa ya, itu tuh. Dari mana informasi kesehatan COVID ini didapat? Ada media online atau petugas kesehatan, ada koran, tetangga atau orang lain. Nah, ternyata rekreasi, ada ke tempat rekreasi di sekitar rumah ibu, atau nanti karena orang sekarang ada di rumah ya, apa rekreasi yang dilakukan? Nah, kan sekarang ini resiko untuk stres tinggi ya, karena ada di rumah, ada yang juga bekerja di rumah, atau anak-anak ya ada di rumah. Nah, jadi apa rekreasi yang dilakukan di rumah sehingga stresnya berkurang. Jadi nanti itu yang ditanyakan, lalu kita akan mengklasifikasikan atau mengelompokkan datanya nanti. Setelah kita kelompokkan datanya nanti, baru kita ada diagnosanya apa masalahnya yang ada. Nanti ini akan mahasiswa tabulasi datanya sehingga apa sih permasalahan yang didapatkannya. Selanjutnya, karena kita berkaitan dengan komunitas, tentunya itu kalau kita memberikan komunitasnya preventif dan promotif ya. Ketika kita preventif promotif itu berkaitan dengan pertama promotif atau pendidikan kesehatan, jadi berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang. Nah, jadi harus ada di sana. Jadi nanti kita tambahannya nanti masih buat pengetahuan tentang pengetahuan, ada 10 tentang pengetahuan. Contohnya COVID-19 merupakan penyakit menular. Nah, kalau dia jawab ya, ya. Kalau dia tidak, misalnya, jadi tabulasi lagi data. Atau sikapnya tentang COVID ini apa? Misalnya saya tidak salah satunya adalah tentang bagaimana dia menyikapi tentang COVID. Saya biasa saja tidak memakai masker. Saya misalnya biasa saja tidak memakai masker karena seperti itu ditanyakan. Keterampilan misalnya, saya kalau keluar rumah wajib memakai masker. Nah, jadi nanti ini akan mahasiswa buat nanti pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan ditabulasi apa permasalahan yang paling banyak terjadi, nanti itu yang akan kita atasi di 10 rumah yang ada di sekitar mahasiswa. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja nanti tanya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di e-learningnya akan saya berikan salah satu contoh pernyataan dari kuesioner yang tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sekian dulu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.